Bentrokan warga lokal versus Ambon. Jakarta, sebuah megapolitan yang bergerak tanpa henti. Di balik gedung-gedung pencakar langitnya, terdapat lorong-lorong padat tempat jutaan warga mengadu nasib. Salah satunya adalah kawasan Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Wilayah yang berbatasan langsung dengan area Jalan Tambak dan wilayah administratif Jakarta Timur ini dikenal sebagai pusat pemukiman padat sekaligus titik kumpul para pelaku usaha mikro atau UMKM. Saban hari, ribuan orang dari berbagai latar belakang etnis berkumpul, mencari nafkah, dan hidup berdampingan dalam harmoni yang ringkih. Namun, sejarah berulang kali mencatat bahwa di tengah kepadatan urban, gesekan sekecil apapun bisa menjadi pematik api yang membakar rasa persaudaraan. Pada akhir Juli 2026, ketenangan Minggu pagi di kawasan ikonik ini mendadak koyak oleh sebuah tragedi horizontal yang menghadapkan sekelompok pendatang asal Ambon dengan warga lokal setempat. Untuk memahami bagaimana bentrokan maut ini bisa pecah, kita tidak bisa hanya menyalahkan perbedaan suku atau daerah asal. Tragedi ini adalah cerminan dari rapuhnya social trust atau rasa saling percaya di tingkat akar rumput perkotaan. Ego kelompok, sensitivitas ruang publik yang sempit, serta komunikasi yang buruk seringkali mengubah masalah personal menjadi urusan komunal. Kawasan Matraman Dalam hari itu mendadak menjelma menjadi arena pertarungan terbuka. Warung-warung makan yang biasanya menjadi tempat berkumpul santai berubah menjadi epicentrum konflik, menyisakan trauma mendalam, puing-puing kendaraan yang hangus, dan hilangnya nyawa manusia. Mari kita urai benang kusut peristiwa ini dari menit ke menit, agar kita bisa memetik pelajaran mahal tentang pentingnya merawat kesabaran di ruang publik. Kronologi lengkap jalannya bentrokan. Peristiwa berdarah ini tidak terjadi begitu saja secara acak, melainkan melalui rantai sebab akibat yang tereskalasi hanya dalam hitungan jam. Pada Minggu pagi 26 Juli 2026, berdasarkan rilis resmi dari Polda Metro Jaya, berikut adalah kronologi lengkapnya. Yang pertama, pukul 9.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat, pematik dari warung nasi uduk. Segalanya bermula di sebuah lapak sarapan nasi uduk di Jalan Matraman Dalam. Suasana Minggu pagi yang cerah awalnya berjalan normal. Beberapa pemuda dari luar yang diduga berasal dari kelompok Ambon datang ke lokasi untuk membeli makanan. Namun, terjadi kesalahpahaman atau cekcok antara pembeli tersebut dengan penjual nasi uduk. Kesaksian warga menyebutkan adanya ketidakpuasan terkait pelayanan atau masalah pembayaran. Kedua, pukul 10 sampai 10.30 pagi, provokasi knalpot brong dan teguran warga. Situasi mendadak memanas ketika para pemuda tersebut meninggalkan lokasi sambil menaiki sepeda motor mereka. Diduga karena emosi, mereka menggeber-geber gas motor yang menggunakan knalpot bising atau brong tepat di dekat pemukiman dan tempat ibadah setempat. Salah satunya dekat Masjid Jami Matraman. Suara bising yang memekakkan telinga di pagi hari itu sangat mengganggu ketenangan warga dan para pedagang kaki lima. Sejumlah warga lokal yang berada di lokasi meneriaki dan menegur para pemuda tersebut dengan keras agar menjaga sopan santun. Tidak terima ditegur warga setempat, para pemuda ini meluapkan emosinya. Sempat terjadi adu mulut hebat sebelum akhirnya mereka pergi meninggalkan lokasi untuk sementara waktu. Ketiga, pukul 10.40 waktu Indonesia Barat,
gelombang serangan balik, dan perusakan lapak. Teguran warga ternyata dianggap sebagai tantangan. Tak lama kemudian, pemuda tersebut kembali ke Jalan Matraman Dalam dengan membawa rombongan rekan-rekannya yang berjumlah lebih banyak untuk mencari warga yang meneriaki mereka sebelumnya. Karena warga yang dicari sudah tidak ada di tempat, kelompok ini meluapkan amarah secara membabi buta. Mereka melakukan aksi pemukulan terhadap warga yang ditemui di jalan dan merusak lapak-lapak pelaku UMKM di sekitar lokasi, termasuk menghancurkan gerobak nasi uduk yang menjadi titik awal perselisihan. Melihat kampung dan tempat usahanya dirusak, alarm bahaya di lingkungan warga lokal berbunyi. Kabar bahwa warga diserang oleh kelompok luar menyebar cepat lewat aplikasi pesanan singkat dan teriakan antar lorong. Keempat, pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Puncak bentrokan maut di Jalan Tambak. Massa warga lokal dalam jumlah besar langsung berkumpul untuk mempertahankan wilayah mereka dan membalas serangan. Bentrokan horizontal berskala besar akhirnya pecah dan merembet hingga ke kawasan BKB atau Banjir Kanal Barat, Matraman, sampai ke ujung Jalan Tambak, tepat di depan Gereja Immanuel Jakarta. Aksi saling lempar batu, kayu, botol kaca, hingga menggunakan senjata tajam dan anak panah rakitan terjadi di tengah jalan raya. Kedua kelompok massa terlibat saling serang secara terbuka, mengabaikan pengguna jalan yang ketakutan. Sepeda motor milik kelompok yang menyerang ditinggalkan di lokasi dan langsung menjadi sasaran amukan massa warga lokal. Kondisi benar-benar keos selama hampir 1 jam sebelum akhirnya aparat keamanan tiba di lokasi. Dampak nyata tragedi. Sekitar 1 jam pertempuran di Jalan Matraman menyisakan pemandangan yang memilukan sekaligus mengerikan ketika debu dan asap sisa bentrokan perlahan turun. Dampak nyata dari ego kelompok ini terlihat jelas dan mengorbankan banyak pihak. Jatuhnya korban jiwa dan luka berat. Dampak paling tragis dari peristiwa ini adalah hilangnya nyawa. Terkonfirmasi 1 orang dari kelompok Ambon meninggal dunia secara tragis, mengalami luka parah akibat pengeroyokan di lokasi kejadian. Selain korban tewas, 1 orang lainnya berada dalam kondisi kritis dan mengalami luka berat sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM untuk mendapatkan perawatan intensif. Kerugian material dan pemusnahan aset warga. Aksi anarkis di jalanan menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit bagi masyarakat kecil. Tercatat 4 unit sepeda motor hangus dibakar massa di tengah jalan. Selain itu, 1 bangunan semi permanen mengalami kerusakan akibat dibakar dan gerobak-gerobak milik pedagang kecil hancur berantakan. Kerugian bagi pedagang kecil atau UMKM, para pedagang kaki lima dan pemilik warung di sepanjang Jalan Matraman Dalam dan Jalan Tambak adalah korban yang paling dirugikan. Lapak mereka ludes dan tidak bisa berjualan selama beberapa hari karena area tersebut disterilisasi oleh aparat keamanan. Ekonomi keluarga mereka yang bergantung pada perputaran harian terhenti seketika. Munculnya sentimen suku dan trauma. Lingkungan bentrokan ini sempat memicu kembali sentimen negatif terhadap kelompok pendatang tertentu di ibu kota. Ketakutan kolektif melanda warga sekitar, terutama anak-anak dan kaum perempuan yang menyaksikan langsung aksi kekerasan ekstrim
menggunakan senjata tajam dan batu di depan rumah mereka sendiri. Penanganan pihak yang berwajib. Belajar dari sejarah masa lalu, penanganan konflik horizontal di perkotaan harus dilakukan secara cepat, taktis, dan tanpa kompromi agar tidak melebar menjadi kerusuhan yang lebih masif. Langkah penanganan dalam tragedi Matraman ini dilakukan melalui dua jalur utama: penegakan hukum tegas dan diplomasi perdamaian kultural. Yang pertama, sterilisasi wilayah dan penempatan pasukan gabungan. Sesaat setelah bentrokan mereda, aparat gabungan dari unsur Polri, yaitu Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat, Brimob, Polda Metro Jaya, dibantu oleh personel TNI, langsung diterjunkan ke lokasi. Sebanyak 221 personel gabungan disiagakan secara ketat di sekitar Jalan Matraman Masjid dan Jalan Tamblah. Aparat mendirikan posko pengamanan, memberlakukan patroli 24 jam, serta melakukan penyisiran terhadap sisa-sisa senjata tajam, batu, atau benda berbahaya lainnya guna mengantisipasi adanya serangan balasan terencana. Penegakan hukum. Penetapan 7 tersangka. Polisi bertindak cepat dengan memeriksa saksi-saksi dari kedua belah pihak di Polsek Menteng. Hanya dalam waktu singkat, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam insiden berdarah ini. Langkah hukum yang cepat dan transparan ini sengaja diekspos ke publik untuk memberikan pesan kuat bahwa negara hadir dan tidak menoleransi segala bentuk aksi premanisme, perusakan, maupun pengeroyokan di ruang publik dari kelompok manapun mereka berasal. Diplomasi meja bundar. Kesepakatan damai di Mapolda Metro Jaya. Menyadari bahwa pemahaman para pelaku saja tidak cukup untuk meredam bara dendam di hati masing-masing kelompok, kepolisian mengambil langkah mediasi proaktif. Pada hari Senin, 27 Juli 2026, bertempat di Markas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Mapolda Metro Jaya, polisi memfasilitasi pertemuan darurat. Pokok Kesepakatan Damai Matraman, Mapolda Metro Jaya, 27 Juli 2026. 1. Kedua belah pihak sepakat menghentikan segala bentuk pertikaian fisik. 2. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum para pelaku kepada pihak Polri. 3. Bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan dan melarang provokasi. 4. Menolak aksi sweeping susulan dalam bentuk apapun di ruang publik. Dan yang 5, berkomitmen ganti rugi pemulihan lapak pedagang kecil yang terdampak. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat lokal Matraman, ketua adat atau perwakilan paguyuban masyarakat Maluku atau Ambon di Jakarta, serta disaksikan oleh jajaran pimpinan Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Mediasi maraton ini menghasilkan kesepakatan damai tertulis dan kedua belah pihak saling bersalaman, berpelukan, dan berkomitmen untuk meredam tensi di akar rumput masing-masing agar konflik tidak menjalar ke wilayah Jakarta lainnya. Jenazah korban bentrokan kini telah dipulangkan ke kampung halamannya di Maluku, diantarkan oleh isak tangis keluarga yang mendalam. 7 orang kini harus mendekam di balik jeruji besi, mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan di Jalan Matraman Dalam, garis polisi perlahan mulai dilepas, berganti dengan para pedagang yang mencoba membersihkan sisa jelaga untuk kembali menyalakan kompor dagangannya. Tragedi singkat namun mematikan
di Matraman pada Juli 2026 ini memberikan sebuah tamparan keras dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua yang hidup di tanah rantau ibu kota. Perdamaian di ruang publik urban ternyata sangat mahal nilainya, namun bisa hancur hanya karena hal sepele, sebuah teguran tentang kebisingan knalpot atau perselisihan harga sarapan. Jika tidak dihadapi dengan kepala dingin, bisa berujung pada hilangnya nyawa manusia dan hancurnya mata pencaharian rakyat kecil. Kita diingatkan kembali bahwa Jakarta adalah rumah bersama. Di kota ini, hukum tertinggi yang harus kita pegang teguh di samping aturan negara adalah saling menghormati adat istiadat setempat dan menekan ego sektarian. Menjadi berani bukan berarti membawa rombongan massa untuk merusak fasilitas umum saat merasa tersinggung. Keberanian sejati adalah kemampuan untuk menahan diri, menurunkan tensi emosi, dan menyelesaikan masalah melalui jalur komunikasi yang bermartabat atau melaporkannya kepada pihak berwajib. Kesepakatan damai di atas kertas telah ditandatangani oleh para tokoh di tingkat atas. Namun, ujian sesungguhnya berada di tangan kita semua, warga yang berpapasan setiap hari di jalanan, di warung-warung makan, dan di gang-gang sempit ibu kota. Mari kita jaga kedamaian ini dari lingkungan terkecil kita. Jangan biarkan prasangka buruk dan emosi sesaat merobek tenun kebangsaan kita. Sebab pada akhirnya ketika bentrokan pecah, tidak pernah ada pemenang sejati. Yang ada hanyalah kedukaan, air mata keluarga, dan penyesalan yang terlambat di atas puing-puing kehancuran.